Pada tahun 2014, negara Skotlandia dan pemerintahan Britania Raya mengadakan sebuah referendum dengan gagasan apakah Skotlandia harus berdiri sendiri. Pasalnya, sejak 1603, Skotlandia termasuk dalam jajaran negara bagian Britania Raya nih teman-teman. Dan hasilnya dari 85% pemilih, 55%-nya tidak setuju dan hanya 45% yang setuju. Jadi Skotlandia akan tetap berada di Britania Raya sampai referendum berikutnya. Dan kita mari berandai-andai, jika Skotlandia berdiri sendiri, bagaimanakah masa depannya? Masalahnya, mengelola negara yang baru merdeka tidak semudah itu loh teman-teman. Nah, ada juga 7 negara yang baru merdeka 30 tahun terakhir ini menepaki jalan yang berbeda. Ada yang mulus, ada juga yang pelik. Dan berikut ini wartawan Kepo telah rangkumin untuk kalian 5 negara yang baru merdeka 30 tahun belakangan ini nih teman-teman. Jadi tanpa perlu berbasa-basi lagi, yuk simak video kali ini sampai akhir ya teman-teman. Yang pertama ada Sudan Selatan nih teman-teman, yang baru merdeka 2011 kemarin. Negara termuda di dunia yaitu Sudan Selatan ini merdeka dari Sudan pada 9 Juli 2011 sebagai salah satu hasil dari persetujuan Naivasha yang mengakhiri perang saudara Sudan II antara Sudan dan Sudan Selatan dari 1983 hingga 2005. Dan dari sebuah referendum pada Januari 2011, lebih dari 98% rakyat Sudan Selatan setuju negaranya harus merdeka. Akan tetapi, kemerdekaan yang dirasakan Sudan Selatan justru membawa berbagai masalah nih teman-teman. Menurut data Bank Dunia pada 2016, sebanyak 82,3% rakyat Sudan Selatan hidup miskin. Sebagai negara dengan etnis paling beragam di Afrika ini, Sudan Selatan adalah rumah bagi lebih dari 60 etnis. Dan untungnya pada 2020 ini, kondisi Sudan Selatan semakin kondusif setelah Machar dan Salva Kiir berdamai, yaitu presiden dan kaum pemberontak. Yang kedua ada Kosovo yang baru merdeka 2 hari lalu. Sejak perang Kosovo pada 1999, setelah North Atlantic Treaty Organization atau NATO membombardir Serbia dan memaksa Presiden Slobodan menarik pasukannya, Kosovo baru merdeka dari Serbia pada 17 Februari 2008. Nah, per 2020, sekitar 115 negara PBB mengakui kemerdekaan Kosovo. Nah, cuma Rusia dan Serbia aja nih yang tidak setuju pada referendum kemerdekaan Kosovo, karena khawatir akan terjadinya krisis dan penganiayaan terhadap etnis Serbia di Kosovo. Nah, namun pada 2013, pemerintahan Serbia dan Kosovo mulai membicarakan hubungan bilateral lewat persetujuan Brussels. Sebagai negara yang baru berdiri selama 12 tahun, Kosovo pun harus menghadapi berbagai permasalahan seperti konflik etnis antara etnis Serbia dan Albania. Akan tetapi perekonomian Kosovo berangsur pulih. Menurut data Bank Dunia pada 2015, hanya 18% rakyat Kosovo yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di urutan ketiga ada Serbia dan Montenegro yang baru merdeka 2006 lalu. Kedua negara ini menjalani sejarah yang amat beragam setelah runtuhnya Yugoslavia pada 1991. Serbia dan Montenegro masih bergandengan tangan. Namun pada 2006 mereka putus menjadi dua negara yang berbeda. Yang minta putus duluan siapa? Montenegro. Negara Eropa Selatan tersebut mengadakan referendum pada 2006 dan 55% rakyat Montenegro setuju untuk berdiri sendiri. Jadi pada 3 Juni 2006 Montenegro menyatakan kemerdekaannya. Berbeda dengan reaksinya terhadap Kosovo, Serbia setuju-setuju saja nih teman-teman. Dan meskipun sudah tergabung sebagai anggota PBB dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Montenegro masih dalam proses untuk menjadi anggota Uni Eropa. Dengan 8,6% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, perekonomian Montenegro berkembang ke arah yang lebih baik. Yang keempat ada Timor Leste yang baru merdeka 2002 lalu. Pada 18 tahun silam, Indonesia harus merelakan salah satu daerahnya menjadi negara sendiri. Pada 20 Mei 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri harus melepas Timor Timur, yang kemudian berubah nama menjadi Timor Leste dari peta tanah air Indonesia. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana bahasa nasionalnya? Yap, bahasanya bukanlah bahasa Indonesia, tapi bahasa Portugis nih teman-teman. Dan mata uangnya adalah dolar Amerika Serikat. Berpindah tangan dari Portugal ke Indonesia sejak 1975 hingga 1999, Indonesia sejatinya tidak memperlakukan Timor Leste dengan baik. Pembantaian Dili pada 1991 yang merenggut nyawa lebih dari 250 pendukung kemerdekaan Timor Leste menggerakkan Timor Leste untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Dan sejak saat itu berita Timor Leste versus Indonesia mewarnai media dengan lebih dari 180.000 kematian akibat konflik. Dan pada Agustus 1999, sebuah referendum dengan jelas menghasilkan proklamasi kemerdekaan Timor Leste. Butuh 3 tahun sebelum akhirnya PBB mengakui kemerdekaan Timor Leste dan menjadikannya negara merdeka pertama pada abad ke-21. Namun sayangnya setelah merdeka pun Timor Leste tetap menderita konflik pada 2006 sampai-sampai pasukan khusus PBB pun harus turun tangan. Pada 2012 barulah PBB merampungkan misi perdamaian di Timor Leste.
Yang kelima atau yang terakhir ada Palau yang baru merdeka 1994. Kalau kamu belum pernah dengar nama negara satu ini, tidak apa-apa. Palau adalah negara dengan populasi paling sedikit di daftar ini. Palau, negara yang terletak di bagian barat Samudra Pasifik ini, hanya memiliki sekitar 21.000 penduduk yang tersebar di 250 pulau. Sebagai negara yang terkenal akan industri pariwisatanya ini, Palau adalah salah satu negara terkaya di Samudra Pasifik loh teman-teman. Negara ini berbatasan langsung dengan Mikronesia, Indonesia, Filipina, dan Jepang. Dan bagaimana perjalanan kemerdekaannya? Sejak Perang Dunia II, Palau sudah berada di bawah kuasa Amerika Serikat setelah direbut dari Jepang pada 1944. Namun PBB baru secara resmi menyerahkan Palau kepada Amerika Serikat pada 1947 dalam wilayah perwalian Kepulauan Pasifik. Nah, pada 1979, Palau diajak bergabung dengan Federasi Mikronesia dan menolak karena ingin merdeka sejak 1978. Dan setelah menandatangani asosiasi kerjasama bebas dengan Amerika Serikat, Palau akhirnya merdeka pada 1 Oktober 1994. Setelah 8 referendum dan 1 amandemen, asosiasi kerjasama bebas antara Palau dan Amerika Serikat meliputi dana bantuan Amerika Serikat dan otoritas militer Amerika Serikat di Palau sebagai gantinya. Dan itulah dia teman-teman fakta singkat dan menarik seputar negara-negara yang baru merdeka 30 tahun belakangan ini. Semoga informasi dari wartawan Kepo kali ini bermanfaat untuk kalian ya teman-teman, dan bisa menambah wawasanmu lebih luas lagi. Makasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, sampai jumpa di video-video wartawan Kepo berikutnya. Bye-bye.